Kebakaran terjadi di sebuah kandang ayam milik Fauzi, warga Desa Taman, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Akibat kebakaran hebat ini, ribuan ekor ayam yang masih kecil terjebak dalam kandang dan hangus terbakar. Api diketahui pertama kali oleh pegawai kandang. Karena angin bertiup kencang dan bahan kandang berisi bahan mudah terbakar, mengakibatkan api cepat membesar. Api diduga berasal dari percikan di blower penghangat kandang dan kemudian menyambar kandang. Percikan api ditiup angin mengakibatkan api terus meluas dan menghanguskan kandang seluas sekitar 500 meter persegi ini. 3 unit mobil damkar dikerahkan dan dalam waktu sekitar 2 jam api berhasil dipadamkan. Berapa jam api bisa dikuasai, Pak? Sekitar kurang lebih 2 jaman. 2 jam ya? 2 jaman. Berapa unit pemadam kebakaran yang didatangkan, Pak? Alhamdulillah sampai sekarang kita mendatangkan 3 dari damkar timur 1, damkar barat 1, dengan dibantu dengan BGB. Peristiwa kebakaran kandang ayam ini kini ditangani pihak kepolisian. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. 2 rumah warga di permukiman di Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur terbakar. Besarnya kobaran api serta asap hitam yang membumbung tinggi membuat warga panik. Menurut warga, api pertama kali muncul dari dapur salah satu rumah yang terbakar. Cuaca panas saat musim kemarau serta kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar. Api dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. 1 unit angkot terbakar saat hendak mengantar penumpang ke kota Maumere. Tidak ada korban jiwa, sopir dan para penumpang berhasil menyelamatkan diri. Satu unit mobil minibus terbakar di ruas Jalan Maumere, Desa Nelewutung, Kabupaten Sika, NTT. Sebelum terjadinya kebakaran, mobil tersebut tengah mengangkut sejumlah penumpang dari Manubura menuju Maumere. Namun setibanya di TKP, mobil mogok dan diduga selang karburator bocor, sehingga terjadi korsleting listrik dan terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menahan sopir Fortuner arogan berplat dinas Polri palsu yang viral di media sosial. Atas perbuatannya itu, tersangka M terancam hukuman 1 tahun penjara. Subdit Jatan Ras Polda Metro Jaya mengungkap aksi arogan pengendara Fortuner berplat dinas Polri palsu yang viral di media sosial. Tak kurang dari 24 jam, pengemudi Fortuner berinisial M ini ditangkap di rumahnya di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dari hasil pemeriksaan, M bukan anggota Polri, melainkan karyawan swasta dan mendapat plat dinas palsu dari toko online seharga Rp500.000. Saat penangkapan, polisi menyita rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku mengganti plat dinas palsu dibantu warga lain. Selain rekaman CCTV, polisi juga menyita mobil Fortuner dengan 12 plat nomor dinas palsu hingga 2 buah radio panggil. Terhadap pelaku telah diamankan dan terhadapnya telah dilakukan penahanan dengan pasal sangkaan pasal 335 ayat 1 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara. Selain menahan tersangka, Polda Metro Jaya berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap penjual plat nomor palsu kepada pelaku. Polda Metro Jaya juga mengimbau jika ada pengendara yang arogan di jalan untuk segera melaporkannya ke Polri, terlebih membahayakan pengguna jalan lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Usai terlibat kecelakaan, sebuah mobil sepeda dan sepeda motor terbakar di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.
Kedua kendaraan tersebut dibawa ke unit laka lantas Ditlantas Polda Metro Jaya. Sebuah mobil sedan terbakar usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu dini hari. Kecelakaan terjadi bermula saat sepeda motor tengah melaju pelan dari arah Sudirman mengarah bundaran Hotel Indonesia. Motor tersebut ditabrak dari belakang dan sempat terseret hingga 10 meter. Tabrakan ini juga mengakibatkan sepeda motor terbakar habis, sementara sedan terbakar di bagian depan. Warga yang berada di lokasi kejadian mencoba menolong pemotor yang berteriak minta tolong karena mengalami luka-luka dengan membawa korban ke rumah sakit. Sementara api dipadamkan dengan beberapa apar dari gedung-gedung di sekitar lokasi. Mungkin dari motor, karena pun motor ada di bawah. Nah mungkin lah kalau mobil ngeluarin api pasti dari motor karena gesekan tertarik dari depan gedung Dapiti sampai kemari. Nah itu sehingga dia mengeluarkan api. Oh berarti mobil nabrak motor, motornya nyangkut di bawah? Ya kalau mobil apa motor saya kurang itu paham. Yang penting mobil itu motor udah ada di kolong posisi. Oh tiba-tiba udah di bawah aja pas api kebakar itu? Ya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, dua kendaraan yang terlibat kecelakaan beserta pengemudi sedan dibawa petugas laka lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Satu unit truk menabrak pagar hingga terjun ke halaman masjid di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa, namun sang sopir dan kernet alami luka serius. Satu unit truk alami kecelakaan tunggal di Jalan Raya Banjaran, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu sore. Diduga kecelakaan terjadi akibat sang supir mengantuk. Peristiwa ini bermula ketika truk melaju dari arah Banjaran menuju Pangalengan. Sampai di lokasi kejadian, truk tiba-tiba melaju dengan kecepatan tinggi dan tak terkendali, kemudian menabrak pagar masjid lalu terjun ke dasar tanah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir dan kernet alami luka yang cukup serius sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ya ada 3 orang. Langsung pada kemana itu? Supir sama kernet dua kan? Supir, kendek. Satu lagi mah mungkin temannya Pak. Tadi itu Pak langsung dibawa ke rumah sakit. Pasca kejadian, petugas kepolisian bersama warga berupaya mengevakuasi badan truk dengan alat seadanya. Setelah kurang lebih 3 jam, truk tersebut berhasil dievakuasi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Kapal bermuatan batu bara tujuan Banjarmasin, Weda, Maluku Utara menabrak kapal fiber bermuatan BBM di Tanjung Pamali, perairan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kejadian ini, satu ABK kapal jatuh ke laut dan hilang. Kapal bermuatan batu bara tujuan Banjarmasin, Weda, Maluku Utara menabrak kapal fiber bermuatan BBM di Tanjung Pamali, perairan Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Akibat kejadian itu, anjungan kapal rusak parah. Selain itu, satu orang ABK kapal fiber bermuatan BBM bernama Doni terjatuh ke laut dan hingga kini belum ditemukan. Yang mengakibatkan salah seorang ABK dari KM Sumber Rejeki 03 terjatuh ke laut, dan hingga sekarang ini kami masih melakukan. Tim rescue Basarnas Kendari diturunkan untuk mengevakuasi ABK dan kapal yang mengalami kerusakan. Basarnas menggunakan armada kapal RB210 untuk mengevakuasi para ABK kapal tidak jauh di lokasi tabrakan kapal. Dari Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.